Surat protes atas kepemimpinan wasit Nasrullo Kabirov resmi dikirim PSSI. Rizky Ridho gelorakan semangat jelang lawan Australia, Timnas Indonesia U23 belum menyerah. Peluang Timnas Indonesia U23 lolos dari fase grup Piala Asia U23 masih terbuka. Pelatih Australia siapkan strategi ini, antisipasi permainan kontra Timnas Indonesia U23. Surat protes atas kepemimpinan wasit Nasrullo Kabirov resmi dikirim PSSI. Sebelumnya, wasit asal Tajikistan tersebut mendapatkan sorotan pasca memimpin laga Timnas U23 Indonesia melawan Qatar. Salah satu hal yang jadi sorotan adalah kartu kuning kedua bagi Ivar Jenner yang berubah arah pertandingan. Selain itu, ada keputusan dari Nasrullo yang meringankan bagi Qatar meski tim tuan rumah melakukan pelanggaran keras. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan langkah protes sudah mereka ambil. PSSI sudah bersurat dengan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) atas masalah ini. Memo protes tersebut dikirim tepat setelah pertandingan antara skuad Garuda Muda melawan Qatar. Resmi sudah kami masukkan setelah pertandingan surat protes dikirim PSSI, kata Erick Thohir. Timnas U23 Indonesia dirugikan wasit, publik Thailand dan Malaysia kompak bela Garuda Muda. Timnas U23 Indonesia mendapat pembelaan dari publik Thailand dan Malaysia usai menelan kekalahan di laga perdana Piala Asia U23. Skuad Garuda Muda akhirnya menjalani debut di ajang prestisius kelompok umur tersebut. Nahasnya debut tim besutan Sintayong tidak berjalan dengan manis. Mereka berhadapan dengan sang tuan rumah yakni Qatar. Duel Garuda Muda kontra The Marons berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium Doha pada Senin lalu. Rizky Ridho DKK harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 0-2. Selain itu, Timnas U23 Indonesia harus menerima pil pahit lainnya. Ramadan Sananta dan Ivar Jenner dihukum kartu merah dalam laga tersebut. Seusai laga, banyak penggemar sepak bola tanah air yang bersuara soal laga ini. Menurut mayoritas penggemar, wasit yang memimpin laga yakni Nasrullo Kabirov berat sebelah. Para penggemar tak mengerti mengapa Ivar Jenner bisa mendapat 2 kartu kuning yang berubah menjadi kartu merah. Padahal kaki Jenner hanya sedikit menyentuh pemain lawan saat berebut bola. Walhasil, para penggemar berbondong-bondong melayangkan protes ke media sosial Konfederasi Sepak Bola Asia. Di lain sisi, Garuda Muda mendapat dukungan dari tetangga dalam kasus ini. Publik Thailand dan Malaysia juga menyuarakan bahwa Marcelino Ferdinand DKK dirugikan oleh wasit dalam laga tersebut. Salah satu akun asal Malaysia mengatakan bahwa The Marons tak menunjukkan penampilan spesial. Hal itu dikarenakan 2 gol mereka tercipta lewat skema bola mati. Namun akun tersebut justru memuji satu penampilan penggawa Garuda Muda, yakni Nathan Chuaon. Meski mulai bermain pada menit ke-51, Nathan dirasa tampil sangat baik. Qatar U23 biasa saja, pegang bola juga cuma sebentar. 2 gol didapat dari free kick dan penalti. Tapi apapun itu, Nathan Chuaon pemain yang bagus, berbeda dengan penampilan pemain Liga 1 lain, tulis @OneFootballM. Lebih lanjut, publik Thailand juga membela tetangga jauhnya tersebut. Menurut mereka, kartu merah yang didapat oleh Jenner sangat layak dipertanyakan. Pasalnya, pemain Jong Utrecht itu dirasa tak melakukan pelanggaran apapun. Harusnya itu tidak kartu kuning, bahkan bukan sebuah pelanggaran, tulis @ThaiFootballs. Rizky Ridho gelorakan semangat jelang lawan Australia, Timnas Indonesia U23 belum menyerah. Peluang Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia 2024 masih terbuka. Syaratnya tim berjulukan Garuda Muda itu dapat bangkit dari kekalahan kontra Timnas Qatar U23. Selanjutnya, Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Timnas Australia U23 dalam laga kedua grup A Piala Asia U23 di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha pada Kamis besok malam. Sebelumnya, Australia U23 terpaksa berbagi poin dengan Timnas Yordania U23 di laga pertama.
Kapten Timnas Indonesia U23, Rizky Ridho memastikan menolak menyerah di Piala Asia U23. Bek berusia 22 tahun itu berjanji bakal berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapi Australia U23. Tentunya persiapan lebih baik lagi, kami akan bekerja keras lagi dan tidak akan menyerah sampai di sini, ujar Rizky Ridho. Sesudah Australia U23, Timnas Indonesia U23 akan menantang Yordania dalam matchday terakhir grup A Piala Asia U23 di Abdullah bin Khalifa Stadium pada 21 April mendatang. Pelatih Australia siapkan strategi ini, antisipasi permainan kontra Timnas Indonesia U23. Pelatih Australia Tony Vidmar mengaku akan mengantisipasi permainan bertahan Timnas Indonesia U23 ketika kedua tim saling bentrok dalam matchday kedua grup A Piala Asia U23. Vidmar berkaca dari laga pertama antara Australia dan Yordania yang berakhir imbang tanpa gol. Australia tetap mengalami kesulitan untuk mencetak gol ketika Yordania bermain dengan 10 orang sejak menit ke-82. Yordania memang menerapkan permainan bertahan di laga ini dengan mengandalkan transisi cepat. Tony Vidmar mengibaratkan duel tersebut seperti permainan kucing dan tikus atau kucing-kucingan. Di saat Australia ingin melakukan serangan, mereka juga harus memikirkan transisi dari bertahan menjadi menyerang yang diterapkan tim lawan. Vidmar memperkirakan situasi tidak jauh berbeda bakal dialami Australia saat menghadapi Timnas U23. Ditambah Indonesia mempunyai pemain dengan kecepatan mumpuni. Jika terlambat mengantisipasi serangan balik, Australia bisa dalam situasi sulit. Jadi ini seperti permainan kucing-kucingan bagi kami. Kami ingin memainkan sepak bola menyerang, namun terkadang Anda menghadapi tim yang bertahan dan terstruktur dengan baik. Terkadang Anda mungkin harus melakukan sedikit perubahan di lini depan untuk mencoba menciptakan peluang, papar Vidmar dikutip laman Socceroos. Vidmar menambahkan duel melawan Timnas U23 akan menjadi tantangan tersendiri. Ia pun menilai Garuda Muda memiliki pemain dengan pengalaman bagus karena pernah memperkuat tim senior di Piala Asia 2023 Januari lalu. Peluang Timnas Indonesia U23 lolos dari fase grup Piala Asia U23 masih terbuka. Kekalahan skuad Garuda Muda pada laga pertama Piala Asia U23 dinilai tak lantas membuat peluang Timnas Indonesia U23 lolos dari fase grup tertutup. Indonesia U23 diyakini masih berpeluang lolos sesuai target yang dibebankan kepada mereka. Meskipun berat karena dalam 2 pertandingan sisa akan menghadapi tim-tim kuat seperti Australia dan Yordania, tak berarti kesempatan kita tertutup. Peluang tersebut masih ada, tutur Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro. Namun menurut Indro ada hal yang harus dilakukan anak-anak asuh Sintayong ini untuk bisa lolos. Mereka harus bangkit dari kekalahan mereka pada laga pertama. Harapannya kekalahan pada pertandingan pertama jangan membuat mental para pemain turun. Nikmati permainan dan tunjukkan permainan terbaik. Mental para pemain yang sudah baik juga harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan, tutur Indro. Selain itu menurut Indro ada aspek teknis yang juga harus dibenahi para penggawa Indonesia U23. Ia berharap agar Garuda Muda membenahi penyelesaian akhir mereka. Sekali lagi penyelesaian akhir kita perlu ditingkatkan dalam 2 pertandingan nanti. Selain itu anak asuh Sintayong ini juga harus menunjukkan permainan kaki ke kaki. Kita juga harus bisa memanfaatkan lemparan ke dalam Pratama Arhan untuk membuat kejutan bagi lawan, tegas Ignatius Indro. Jordi Amat soal peluang Timnas Indonesia tembus Piala Dunia, kami mampu. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat yakin skuad Garuda bisa menembus Piala Dunia. Pasukan Sintayong sukses membuat kejutan dengan mengalahkan Vietnam 2 kali pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan dengan skor 1-0 dan 0-3 tersebut mengantarkan Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup F. Mereka tinggal menyisakan 2 laga melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni nanti. Jika sukses meraih tambahan 3 poin lagi, maka Indonesia akan lolos ke babak selanjutnya dan mengunci 1 tempat di Piala Asia 2027. Jordi Amat mengakui bahwa Timnas Indonesia berkembang ke arah positif. Sintayong yang jadi pemimpin sukses melakukan perubahan besar.
Salah satunya dengan membuat posisi Indonesia melesat jauh di ranking FIFA. Namun untuk Piala Dunia memang masih membutuhkan waktu meski mereka di jalur yang tepat saat ini. Kami adalah negara kecil dalam hal sepak bola, kami masih terus berkembang, jadi impian kami masih cukup jauh. Tetapi selangkah demi selangkah kami membangun sesuatu yang istimewa, kata Jordi Amat dilansir dari laman Sport Bible. Pemain Johor Darul Ta'zim ini mengaku bangga dengan perkembangan timnas Indonesia. Apalagi dia jadi salah satu pemain yang memberikan kontribusi sejauh ini. Saat melawan Vietnam lalu, Jordi harus absen karena cedera dan tidak bisa bergabung dengan tim. Menurutnya, ini adalah momentum yang tepat bagi Indonesia membuktikan kepada dunia bahwa mereka mampu membuat kejutan. Senang rasanya bisa menjadi bagian dari perjalanan ini. Sekarang kami harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa kami bisa melakukannya, tegas Jordi Amat. Jordi mengakui bahwa misi utamanya adalah memberikan prestasi untuk Indonesia. Bahkan dia rela meninggalkan tim Belgia CAS Open ke JDT agar bisa memahami sepak bola ASEAN. Tujuan utama saya adalah memenangkan sesuatu bersama Indonesia. Saya tahu kami mampu, ujar Jordi Amat. Pelatih Qatar sebut timnya pantas menang lawan timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, timnas U23 Qatar mampu meraih poin penuh kala bersua timnas U23 Indonesia dalam laga grup A Piala Asia 2024. Bermain di Stadion Jassim bin Hamad Senin malam waktu Indonesia Barat, tim tuan rumah menang dengan skor 2-0. Terlepas dari hasil akhir, duel Qatar versus Indonesia tercoreng oleh sejumlah keputusan kontroversial wasit. Beberapa keputusan wasit Nasrullah Kabirov dianggap merugikan skuad Garuda Muda dan menguntungkan Qatar. Namun pelatih Qatar Ilidio Valle mengaku tidak peduli soal keputusan kontroversial wasit. Menurutnya, anak-anak asuhnya pantas memenangi pertandingan karena perjuangan mereka di lapangan. Para pemain berjuang keras untuk kemenangan yang memang pantas mereka dapatkan ini. Kami lebih baik di babak pertama dibandingkan babak kedua, kata Valle dikutip Superball dari Gulf Times. Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu menegaskan timnya saat ini fokus menatap laga selanjutnya. The Marons dijadwalkan akan menghadapi Yordania pada pertandingan kedua di grup A. Valle menilai, pertandingan melawan Yordania akan menyajikan tantangan yang lebih berat bagi timnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kami akan mengambil langkah demi langkah. Sekarang kami harus fokus pada pertandingan berikutnya, yaitu melawan Yordania. Ini akan menjadi tantangan yang lebih berat bagi kami, jelas Valle. Walau kehilangan Ivar Jenner dan Sananta lawan Australia, Shin Tae-yong akan lakukan hal ini. Timnas Indonesia U23 akan kehilangan dua pemainnya untuk melawan Australia di Piala Asia U23. Skuad Garuda Muda bakal minus Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Ivar Jenner dan Ramadan Sananta akan menjalani skorsing kartu merah yang didapatkan ketika Timnas Indonesia U23 kalah dari Qatar pada Senin lalu. Diketahui Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-46 secara kontroversial. Adapun Ramadan Sananta menerima kartu merah langsung pada menit ke-6. Kami mendapatkan dua kartu merah saat bertemu dengan Qatar. Kami dalam situasi yang cukup sulit pada saat ini, ujar pelatih Shin Tae-yong. Tanpa Ivar Jenner, lini tengah Timnas Indonesia U23 bisa dikatakan bakal bolong. Pasalnya, pemain berusia 20 tahun itu memainkan peran penting sebagai gelandang jangkar sekaligus pengatur serangan. Sementara minus Ramadan Sananta bakal membuat skuad Garut Muda kehilangan super sub. Penyerang Persis Solo itu kerap memberikan energi tambahan dari bangku cadangan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan diri demi dua pertandingan tersisa di grup A Piala Asia U23, tegas Shin Tae-yong. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Timnas Australia U23 di Piala Asia 2024, Justin Hubner jadi gelandang. Setelah kalah dari Timnas Qatar U23, Timnas Indonesia U23 kembali melanjutkan perjuangan mereka di laga lanjutan grup A Piala Asia 2024. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timnas Australia U23 di matchday kedua grup A Piala Asia 2024 Kamis 18 April 2024 pukul 8 malam. Kemenangan atau minimal hasil imbang dibutuhkan Timnas Indonesia U23 untuk menjaga peluang lolos ke perempat final Piala Asia 2024.
Di laga nanti, pelatih Shin Tae-yong dipastikan tak bisa menurunkan dua pemainnya yang terkena kartu merah, yakni Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Meski tidak diperkuat, dua nama di atas, Shin Tae-yong diprediksi masih mengandalkan formasi andalannya, yakni 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Hernando Ari. Selanjutnya, 3 bek sejajar ditempati Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Nathan Chuaon. Perpaduan ini diharapkan tampil solid menghalau semua serangan yang dilancarkan para pemain timnas Australia U23. Lanjut ke posisi wingback kanan, ada Rio Fahmi. Etos kerja yang dimilikinya diharapkan mampu menjadi pembeda. Untuk posisi wingback kiri ada Pratama Arhan. Dua wingback ini bakal mengapit dua gelandang sentral yang diisi Arhan Fikri dan Justin Hubner. Justin Hubner yang mengenakan nomor punggung 10 di Piala Asia U23 ini bakal diplot menggantikan posisi Ivar Jenner. Bagaimana untuk pengisi lini depan? Witan Sulaiman masih akan bertugas sebagai winger kanan, Marcelino Ferdinand winger kiri, dan Rafael Struijk sebagai penyerang tengah. Kapten Timnas U23 Indonesia Rizky Ridho masih belum bisa menerima kekalahan atas Qatar. Rizky Ridho menjelaskan keputusan wasit Nasrullo di laga ini cukup mengecewakan. Menurutnya, Ivar seharusnya tidak mendapatkan kartu meraih di laga tersebut. Dari tayangan ulang terlihat pemain FC Utrecht tersebut berusaha menghindar dari sapuan pemain lawan. Kita tentunya kaget dengan kartu merah seperti itu, kata Rizky Ridho seusai laga. Pemain asal Persija Jakarta ini berharap ada tindak lanjut terkait masalah ini. Dia juga mempertanyakan penalti di babak pertama yang cukup memukul skuad Garuda Muda. Mungkin kita akan cek lebih lanjut lagi. Apakah itu memang kartu merah atau tidak karena itu merubah situasi. Tentunya untuk penalti di babak pertama apakah itu benar 100% penalti. Kita akan cek lagi, tegasnya. Ridho mengakui bahwa skuad Garuda Muda belum menyerah. Meski harus tumbang di laga perdana, mereka siap bangkit di laga selanjutnya. Laga melawan Yordania dan Australia akan coba dimaksimalkan. Mereka masih optimis bisa melaju jauh di ajang ini. Tentunya lebih baik lagi, kita akan lebih bekerja keras lagi dan tidak akan menyerah sampai di sini, pungkasnya.